Kiai Husnul ini yang juga sangat saya hormati, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Pertama, rasa hati menetes air mata batin. Saya sempat satu saat ngomong-ngomong dengan istri, Pak, yang rumah ini saya tidak puas. Kita cari pindah rumah yang dekat dengan masjid. Rumah orang tua saya mepet masjid, mertua saya mepet masjid. Tapi kenapa saya justru saat waktu masuk waktu kating rungono andane kuping kudu dibuka dhisik. Ndak dengar azan. Sampai saya azam dengan istri yang bagaimanapun kita nanti harus mendekat ke masjid dan bisa bangun masjid. Dengan berjalannya waktu, kullun yajri ala qudri, mungkin karena faktor ketulusan dan keinginan yang dalam, saya ketamuan tamu terhormat yang saya agungkan, saya ngefan dengan beliau. Beliaunya Al-Mukarram Romo Kiai Prof Muji. Beliau dawuh dengan panjang lebar yang berikutnya menginformasikan bahwa nanti akan dibangun masjid di sebelah Pak Lurah. Masya Allah, hati saya kayak disiram es, Pak. Wah, iki terjawab kalau gitu. Wis nek ngono omahe Kak Sido tak dol. Sempat terpikir rumah ini saya jual. Saya jual, saya pindah. Saya cari tempat yang mepet masjid. Juwedek jedek tidak dapat. Saya cari tanah, saya akan bikin masjid sendiri. Sampai segitunya. Akhirnya karena terjawab, rasa puas terjadi dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, perjalanan masjid yang tadi diceritakan panjang lebar, bagi saya itu perjalanan manusia. Tetapi secara unik takdir, ini semuanya akan berjalan dengan lancar. Ada hadis singkat, Pak, tapi kadang-kadang kita tidak mendalami secara tasawuf. Udin, tolong yang duduk-duduk itu suruh berhenti. Mengganggu Yayasan Firdaus. Suruh. Udin suruh kasih tahu. Ya. Kun, Yayang mlebet mawon. Niku kula mimi Bu niku. Ya, titipane pangeran, tapi kadang-kadang yo cerewet ya. Iki santai mawon nggih Pak, santai mawon. Kita santai saja. Monggo ingkang badhe ngersakaken cicip-cicip dedaharan. Saya lanjutkan. Gini, Pak. Saya cerita dulu biar merupakan motivasi. Saya bangun pondok ini. Sudah saya sampaikan kepada beliaunya Pak Prof. Prof, sinergilah kita. Ya, wong semuanya tujuannya ibadah. Saya juga tujuannya ibadah. Selama ini bisa dimanfaatkan dalam proses melancarkan jalannya Yayasan Firdaus. Monggo.
silakan pakai. Kita sinergi kerja bersama. Prinsipnya ibadah. Tanah ini tadinya kosong, dipakai zikir sholat doa dengan jamaah. Ada pikiran saya untuk membuat kamar mandi karena orang-orang ada yang kebelet pipis dan lain sebagainya, utamanya ibu-ibu. Padahal kamar mandi sudah saya buka semua, silakan pakai. Sampai di kamar-kamar pun saya buka. Siapa mau pakai kamar mandi, monggo silakan masuk ke kamar-kamar. Karena setiap kamar ada kamar mandi. Tapi rupanya banyak sungkannya. Akhirnya saya bikinkan sebelah ini. Sebelah ini saya bikin, tanah ini kosong. Waktu itu saya kedatangan tamu takmir Masjid Nurul Taqwa. Satu di antara beliaunya adalah Pak Dadi. Beliau seorang pemborong dan yang punya hotel apa itu di Muka Sengkaling itu, Radu, Hotel Radu, sama di Jalan Kami dan seterusnya. Memang beliau pengusaha properti, banyak perumahan-perumahannya. Waktu beliau mau mundur, mau pulang, itu berbelok ke tanah kosong. Oh ya, ini mau dibikin apa? Rencana saya mau saya bikin pondok. Nah sudah dimulai saja. Hari yang baik apa? Kalau minta hari yang baik, besok persis. Waktu itu hari Selasa, besok Rabu ini hari baik. Ya sudah mulai saja. Saya belum pegang uang. Saya belum pegang uang. Nggak usah nunggu uang. Dah bismillah aja. Insyaallah. Saya cuma bilang insyaallah. Nggak taunya besok dikirim kapolda, watu, uli, tukang, langsung digeruduk. Nah ini terus hitungannya dia. Begitu geruduk-geruduk, saya kebetulan mau sholat duha. Saya sujud kepada Allah. Ya Rabb, kalau ini sebagai isyarat darimu, secara manusiawi saya tidak siap. Tapi saya awali dengan niat. Bismillah. Nekat dulu. Ayo bismillah, bismillah. Dari tidak punya uangku sampai wujud seperti ini dan tidak berhenti, saya angkat sendiri. Ini saya sampaikan bukan untuk kesombongan, tidak. Tetapi begitulah Allah itu kalau diketuk semuanya akan lancar. Innamal a'malu binniyah. Pekerjaan itu sukses atau tidak, kuncinya diniatkan. Banyak orang mengatakan, apa Mujahid mau bikin pondok, generasi yang melanjutkan siapa? Kalau tanya generasi yang melanjutkan, selama belum kiamat masih banyak generasi. Saya besar hati. Nonton di turunan saya tidak ada bekan, saya selesaikan dengan bagus, segalanya komplit dengan kemampuan saya serahkan dan saya kasihkan kepada seorang ulama yang memang betul-betul profesinya di situ. Nyampe. Sudah. Ngapain repot-repot? Dengan tawakal itu pun bangunan jalan dengan niat yang baik. Dengan tawakal itu pun saya dapat rahmat. Tidak usah berdoa, rahmat datang sendiri. Loh, begini nih yang ngatur siapa? Rahmat ini selalu mengikuti saya nyoting kemana. Bahkan batin saya batin. Iki luar, iki kurang penggawean. Saya kemana diikuti.
Lah saya juga nggak tahu, mungkin nyuwuk kiai ini jadi mek mantu. Aku dewe yo gak ngerti. Gimana? Ini berangkat dari niat loh. Ditata seperti ini. Dari tidak punya uang, bismillah berangkat, berdiri. Saya kira nilainya tidak sedikit. Dan ini masih terus. Ya. Ini berangkat dari niat. Sampai kepada ngapunten kata. Ada orang datang ke rumah. Yai Mujid itu punya generasi enggak? Maksudnya generasi apa? Andaikan nanti misalkan bikin pondok, saya madhep iki kate ngekekno rupane. Ya, saya batin. Loh, Pak, sekarang generasi itu tidak harus anak tamatan pondok. Anak saya yang pertama berkecimpung di dunia kampus. Anak yang kedua di dunia kampus. Nah, saya mendirikan kampus. Pondok kan kampus. Justru yang saya bikin itu pondok, yang jangan pondok seperti pondok-pondok kampungan. Santri masuk mau tidur up to you, ndak tidur up to you, mau bodoh mau pinter, masuk sehat betul kudiken. Ilmu cek barokah nek dur kudiken dur barokah. Saya bukan itu. Saya tidak begitu. Saya mondok sekian puluh tahun tidak pernah kudiken. Kok identik sekarang itu kalau anak mondok belum kudiken belum barokah ilmunya. Iki dalile kitab iso. Loh, anak-anak saya ini kan generasi untuk melanjutkan di pendidikan. Ya. Loh, tapi yang dari pondok, beda pandangan Bapak. Kalau saya memilih pendidikan itu betul-betul yang profesional. Ya ada, ya diaturlah yang sebaik mungkin. Jangan ala kadarnya, mau santri masuk monggo, tidak masuk monggo. Tidak ada program studinya bagaimana. Wis kono karepmu, mangan karepmu, studi karepmu. Saya tidak mau begitu. Saya tidak mau. Dengan niat yang baik seperti itu, sudah notok-notok aku kasihkan sudah. Saya belah rumah ini sisihkan. Kasihkan surat yang resmi, nyampe. Sudah, yang penting saya sudah berbuat bagus. Ya. Rupanya dengan niat yang seperti itu Allah atur. Malaikat Jibril rasan-rasan karo Mikail. Iki saken iki nek ditoto. Iki perlu rahmat iki. Jadi doa saya Robbana atina min ladunka rahmah. Rahmat datang betul. Apa yang terjadi, Pak? Satu saat saya ceramah di PJ Permata Jingga, masjidnya Cahyani Ati. Nah, Rahmat ini istrinya meninggal. Jamaah-jamaah pada moyoi Bunyainya. Bunyai, tolong Pak Rahmat ini carikan santrinya Bunyai, itu kan banyak yang cantik-cantik. Gak punya istrinya barusan meninggal. Istri saya itu jawab tanpa dipikir. Semacam gerak refleks Allah yang menggerakkan. Kullu yajri ala qadai. Lah timbang tak golek ana tak pek mantu dhewe lah enak. Lah rupanya namanya rahmat dari Allah ini. Nyaut, Pak. Loh, serius Bunyai? Waduh, kita pertanyaannya menakutkan. Serius Bunyai? Begitu Rahmat pulang sampai di rumah lapor ibunya. Bu, saya tadi di masjid, Bunyai bicara begini. Loh, harus kamu terima. Terima. Lepas bagaimana anaknya? Ayo terima. Akhirnya beberapa saat berikut, mungkin semenit, 2 menit, setengah jam, 2 jam, istri saya ditelepon. Rodok kurang ajar, sing ditelepon duduk kiai ini. Sing itu. Kok ngelamak temen hari ini? Apa yang disampaikan Nyai itu serius? Istri saya ndredeg, Pak. Aku durung ngomong bojomu iki. Durung ngotak arek. Dan begitu seterusnya, berjalan cepat singkat, akhirnya dipertemukanlah 2 anak.
Anak dua ini kasarane, durung salaman. Anak Rahmat yang paling ragil namanya Aisyah. Dengan anaknya anak saya, cucu saya. Gandeng renteng kayak saudara, sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun tidak mau dipisah. Wah iki isyarat iki rupane. Pancen dukune gawe ngene. Teko anake digandengno dhisik ku bapakne karo mbokne. Gandeng jane. Akhirnya jadilah singkat seperti ini. Kesimpulan, Pak. Dari berangkat bangun pondok, generasi siapa, itu semua tertata karena faktor niat. Niat saya betul-betul sujud, ya Allah, kula niat ibadah panjenengan Gusti. Kula pasrah. Jalan kok tidak jalan kok betul panjenengan. Bismillah, berangkat. Dari tidak pegang uang, Pak. Sampai terselesaikan insya Allah. Kita lanjutkan sampai selesai. Nah, terkait dengan Al-Firdaus, monggo silahkan manfaatkan Pak ini. Kita bisa sinergi dan lain sebagainya. Berbicara tentang niat, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Satu saat saya pasang ring tahun 2001 oleh Pak Dr. Munawar Jakarta, Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Pak Dr. Munawar mengatakan pada saya, Pak Kiai mohon maaf, ini sebenarnya tidak enak didengar tapi harus saya sampaikan biar hati-hati. Apa Pak Dokter? Kemampuan jantung Pak Kiai menurut analisis medis dari kontras EKG dan seterusnya, itu kemampuannya tinggal 7 tahun ke depan. Berarti usia saya maksimal sampai dengan 2008. Waktu itu 2001. Saya mendengar seperti itu, saya langsung pamit ke Pak Dokter, saya ke musola. Di musola saya ambil wudhu, saya sujud. Ya Rob, kula sujud datang panjenengan Gusti. Kalau langkah saya ke depan sehari itu lebih bagus, 2 hari lebih bagus, 3 hari lebih, saya tidak mati. Tetapi kalau langkah saya ke depan sudah menjelek, jangan nunggu 2008, sekarang saja matikan. Saya siap mati sekarang, karena itu yang lebih bagus. Betul-betul tulus, kula mboten mati Gusti. Kenapa? Saya yakin. Saya ini mubalik, ngajak orang selalu bagus, tidak pernah ngajak baik, tidak pernah mengajak jelek, selalu ngajak baik. Kalau itu memungkinkan nafa'atu dzalika ala tiba maut tawil umran bi rahmatika ya Allah. Kalau itu bagus, panjangkan usia, saya tidak mati. Saya tidak mati, saya sehat, saya kuat, saya berhasil, saya sukses, go. Sekarang 2021, sudah 13 tahun kelewat. Bahkan lebih dari itu, orang ketemu saya, komentarnya tidak ada. Oh, Pak Ujet tambah tuwek saya, tidak ada. Komentarnya kait ben ini, saya manten itu yang mantan Yai. Sampai sekarang saya putu dan saya nikahkan. Yai masih begini. Itu apa artinya, Pak? Berangkat apa katanya? Kalau niat kita bagus, pasti jalan. Pasti jalan. Nah, terkait dengan halal bihalal, apa hubungannya? Oh, berat sekali, Pak. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya pekerjaan itu sukses atau tidak, apa kata niat? Apa niat itu? Gerakan energi alam bawah sadar jenengan, batin. Bukan yang zahir, Pak. Hati itu batin. Di situ terkandung ilmu tasawuf, torekot, makrifat, hakikat. Ini harus diluruskan. Jangan sampai ada error. Kalau ini lurus, Pak, bisa kontak dengan Tuhan. Yang kontak dengan Tuhan itu alam yang di bawah sadar ini, Pak. Bukan yang alam sadar. Maka kalau kita sekarang ini beribadah hanya alam sadarnya saja, alam di bawah sadarnya tidak diajak untuk ibadah, nggak bisa kontak dengan Tuhan. Doa kita merdu. Dan terus nggak ada hasilnya, ada sekedar nilai. Kapan hitungannya? Nanti setelah kiamat. Tujuan Bapak yang dimaksudkan sekarang, bukan setelah kiamat. Nah, kalau ingin sekarang, roh batin ini harus betul-betul kontak dengan Allah.
Maka Muhammad akan kontak dengan Allah, berangkat ke Gua Hira selama 3 tahun, Pak. Pulang balik untuk meluruskan batin supaya bisa connect dengan Tuhan. Setelah betul-betul connect, tek, baru bisa kontak dengan Tuhan. Allah perintahkan Jibril turun, Iqra. Iqra. Apa itu Iqra? Baca. Apa itu baca? Keluarkan gelombang kata-katamu. Dikemanakan ini? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tatapkan gelombang itu kekuatan Tuhan yang Asmaul Husna jumlah 99. Ar-Rahman sampai As-Subhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu, lontarkan gelombang alunan kata-katamu ke Asmaul Husna. Maka seluruh ibadah intinya ke sana. Termasuk sholat. Sholat ini kita menggerakkan fisik, mengucapkan kata, mengeluarkan gelombang. Maka sholat di batin tidak sah, harus diucap. Ucapan ini adalah gelombang. Kemana arahnya? Ke Ar-Rahman sampai As-Subhan. Bapak Ibu tidak sadar. Lihat, Bapak Ibu sekarang kalau butuh apa-apa larinya ke Google Map. Tombol untuk Oke Google, itu sandinya. Diganti yes Google, tidak jalan. Harus Oke Google. Setelah Oke Google, apa Ibu butuhkan? Tinggal ngomong. Akan terjawab seluruhnya. Sekarang teknologi seperti itu. Bagaimana dengan Islam? Penjenengan belum dicipta Allah, Allah sudah bikin Google Map. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an, ciptakan alam jagat untuk manusia. Silakan tombol. Kalau Google Map dengan jari 2 tuk. Kalau Tuhan angkat 2 tangan. Google Map pakai sandi, oke Google. Allah pun juga punya sandi, Allahu Akbar. Jangan dirubah. La ilaha illallah, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Angkat tangan, Allahu Akbar. Sudah itu apa? Sedekap. Itu sunnah. Mau sedekap boleh, tidak sedekap terserah. Sah. Sudah itu ngomong. Tinggal ngomong. Ya Tuhan, ingin hidup damai di bawah naungan kasih. Ngomonglah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, yang terpuji Kau segalanya bisa dan Kau yang mengatur. Syarat. Alhamdulillah. Ini kalau saya terjemahkan sampai salam, Pak, larinya ke Asmaul Husna. Apanya yang dilarikan ke Asmaul Husna? Energi batin Bapak Ibu sekalian larikan ke sana. Apa yang Ibu ucap sekali jadi, sekali wujud. Mati Pak, jadi tidak mati. Loh, saya divonis mati 2008, sekarang saya masih ceramah. Begitu hebatnya Google Map, luar biasa. Itu melontarkan kalimat beberapa jenis dari 99. Apalagi yang sampai hafal Quran. Maka jaminan luar biasa. Saya dengar ada lembaga mau takfid dan lain sebagainya. Hati rasanya dingin. Aku kan jago akeh. Dekat berdekatan kok repot-repot kono repot merini gini repot tak krono. Kan ya sudah. Yang penting kan sama-sama ibadah. Wis kene pek sudah. Tidak repot-repot. Jadi kembali lagi. Mari kita wujudkan niat yang betul-betul tulus hanya karena Allah. Apa yang disampaikan oleh garis bawah itu betul. Bukan untuk tandingan, bukan untuk pamrih, bukan untuk sok, tapi demi kita melaksanakan tugas sebagai hamba Allah yang yakin. Mudah-mudahan titik akhir kita nanti jadi husnul khotimah. Nah, kembali lagi pada titik dasar akhir ceramah saya, sucikan batin, jangan sampai dikotori. Batin itu adalah roh, gerakan jasad. Roh yang spesial menggerakkan jasad namanya roh jasmaniyah. Roh yang menggerakkan batin namanya roh rohaniyah. Roh yang moral akhlak namanya roh sultaniyah. Roh yang menggerakkan takdir baik atau jelek ibu di roh kudsiyah. Ini dihidupkan.
roh yang 4 berderet ini jangan sampai kotor, harus disucikan semuanya. Maka di dalam kita halal bihalal, mohon maaf lahir batin tidak usah ditinggal. Batin itu penting. Dan siapa yang harus minta tobat kepada Allah? Semua. Tak perlu Rasul, kiai, wali, santri. Nabi Rasul kan maksum, kan nggak mungkin melakukan dosa. Loh, orang tobat apa harus menunggu dosa? Nabi Muhammad itu bertobat kakinya sampai bengkak. Nah, Muhammad maksum, saya itu Rasul, nggak mungkin melakukan dosa. Lah ngapain tobat? Tobatnya bukan tobat karena dosa, tobat moral. Apa itu artinya? Muhammad memberikan fasilitas luar biasa oleh Allah. Muhammad merasa tidak bisa mengembalikan budi baik sedikit pun. Ini bertobat, Pak. Segitu-gitunya makna tobat. Makanya kadang-kadang kita sudah dididik oleh Wali Songo sebagaimana kebiasaan. Kalau kita dikasih diberi orang, Masya Allah, ngapunten kata kok saya jadi ngerepotin, mohon maaf. Mau dikasih kok mohon maaf. Salah apa mau dikasih kok mohon maaf? Mohon maaf karena nggak bisa mengembalikan budi baik. Barangnya mungkin bisa ditandingi, tapi perasaan ketulusannya belum tentu sama. Dia ngasih tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Lah kita mengembalikan ke sana karena kita dikasih. Andai kan tidak dikasih, ngasih enggak? Nah, jawabannya jelas tidak. Ya tidak, itulah kita bertobat. Karena tidak kita tersentuh. Maka kalau sudah bicara tentang tasawuf, kano lerene Pak Pakasane. No aja dibahas. Ya mari. Nah, saya jadi mubalik di Malang udah berapa tahun? 40 tahun lebih. Di Masjid Jamek loh. Ceramah subuh tiap Jumat. Sudah 41 tahun. Tak pikir-pikir petang puluh cici tahun sih tak omong ngopo. Saya sendiri bingung. Karena apa? Kalau sudah nyentuh tasawuf nggak ada berhentinya. Terus keluar merembet begini. Ini yang harus disucikan. Kalau ini bisa suci, Bapak butuh duit tinggal minta, ya Rob, Tuhan gerakkan. Maka ada ayat mengatakan inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah nggak ada barang pesimis. Sekali kerentek sekali jadi. Mau ngasih orang duit tahu-tahu siap. Penjenengan pirsa Wali Songo. Wali Songo itu senangannya dum-dum duit nang arek cilik-cilik. Suka-suka. Lah penjenengan tidak pernah ada buku yang menceritakan Wali Songo nyambut gawe apa. Enggak ada. Tapi kenapa mereka selalu menang uang? Dari mana itu uang? Dan saya jauh-jauh Wali Songo, Pak. Pak Po saya sendiri. Yang saya nikah ini cucunya. Gus Ud yang kuburannya di Sidoarjo. Itu kalau lagi haul Sidoarjo dah lautan manusia nggak bisa dilewati. Itu kan aslinya di Gedung Cangkring Kauman tempat kita. Sak tembok dengan saya. Gus Ud itu hidupnya di rumah saya. Nah, punya cucunya kecil, saya sudah besar. Kayak ini tak gendongnya rek wedok ayu. Bareng wis gede, aku saiki gendeng jaluk gendong. Ya ini dulu kecilnya saya gendongin. Pipis ya saya pipiskan. Iya, ini kecil. Dan saya sudah mondok, sudah berangkat ke Mesir waktu itu. Saya gendongin, ketemu sekarang. Wis, awakmu biyen gawe ini tak gendong. Saiki aku gendong. Mbak On itu Pak, sukanya ngasih duit orang dan ngerampas duitnya orang. Orang lewat jelek. Ini nggak ada yang berani lari. Dari panggil lari, lempo Pak. Tahu-tahu jatuh nggak bisa jalan. Wis, dia diambilin semuanya. Udah, buang sama. Geraya kayak sak bendel Bang. Kayaknya betul. Lah ini uang dari mana? Selalu begitu. Dan seumur-umur itu jalan di jalan tidak pernah pakai sendal. Hujan ya udan tapi gak teles. Liwat dukure kali gak kecegur, tak tiru, ambles. Itu wis kesuwur. Itu seorang aulia, memang wali. Loh, abah saya dengan Gus Ud naik dokar Pak Hole. Mau keluar porong. Nah, kampung saya itu liwati jalan bawahnya rel kereta api. Kereta api liwat,
Si kuda ini takut dengan kereta api. Mundur-mundur gak gelem maju. Mbak Ut muring-muring. Tek. Jaranmu mundur gapun bokoke po. Niku lho Gus wedi kali sepur. Oh sepur iki Pak. Mandek. Tito deng mandek. Ya mandek betul Pak. Saya menyaksikan mata kepala saya sendiri. Masih terbayang saat itu. Mandek. Ya keretanya ya seperti tapi selip, rodanya selip. Begitu caranya lewat, ayo jalan, ya jalan. Tak tiru, mandek, aku terus. Makanya ini duduk wali. Masya Allah. Iya, ya contoh-contoh seperti itu. Makanya lewat sarana halal bihalal ini mudah-mudahan Allah meridhoi. Batin kita dibersihkan dari riak dan takabur, niat kita firdaus bisa berjalan dengan baik, segera terwujud biniyatil qabuliyahil hajah bi syafaati rasulik ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa khusus langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah wa tub alaina ya Allah wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana ya Allah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa li walidayna wa li abaina wa ummatina wa jaddatina wa aqribana sabaquna bil kullum ij'alna wa iyyahum bi husnil khatimah bi kalimati la ilaha illallah inna li jannatika na'im jannatul anbiya wal mursalin syuhada ulama wassalihin bi rahmatika ya arhamar rahim ya rab. Iyyaka na'budu ya Allah wa iyyaka nasta'in allati wadina ila siratika sa'adah wassalam wa barakal ma'un wal inayah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muyassir yassir lana jami' umur dunya dina ukhrana wa khususan fi umuri al-firdaus ya Allah. Ala mahajatana al-firdaus ya Allah. Biniyatil qabuli hajatina ya Allah. Al-firdaus anta muyassir. Yassir 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 yassir. Yassir wa la tu'assir ya muyassir. Jami' umur dunya dina ukhrana wa ma'isyatan wa hayatana. Antal fatah iftah lana abwaab rizqi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Antar razaq warzuqna rizqan halalan wasi'an katsiratan mubarakatan min ghairi ta'bin wala masyaqqah. Antal ghafur ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Antal mughni ighnina rizqan halalan wasi'an katsiratan mubarakatan min ghairi ta'bin wala masyaqqah. Antas safi isrina bis sihhatin wal afiyah wa tulal umri al barakah wa auna wal inayah wa ilman nafi'a wa husnal khatimah wa ahlal jannah khalidina fiha. Ij'al hadhihi ummah kulluh ya Allah wa aulana abdana kullu min ahlil khair wa min ahlil ilmi wat tuqa wal huda wal salam sa'ad wa ahlal jannah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatika hidana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya selaku tuan rumah dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala sarana tempat tidak memuaskan atau tidak kurang baik dan lain sebagainya. Sekali lagi dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, menyampaikan terima kasih
Panjenengan kok kersa rawuh di tempat yang cukup sederhana seperti ini. Mudah-mudahan manfaat ini sampai kepada di akhirat kita pun jadi orang yang baik. Biniyatil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak menutup satu kemungkinan barangkali berlanjut ya di saat lain waktu adakan pertemuan lagi. Monggo tidak usah sungkan-sungkan, niki kagungan panjenengan bukan punya saya, niki dari Gusti Allah panjenengan damel-damel pun monggo kapan saja monggo. Ini saja, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh itu hanya sehingga kita bisa mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh beliau. Saya sebagai pembawa acara memimpin acara pada siang hari ini, mulai awal hingga akhir ada kata-kata atau sikap kita saya kurang bagus, baik, kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yai dan mari ini tetap dalam kegiatan halal siang untuk mengikuti terus amalan yang soleh. Amin, amin. Mendadak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan monggo acara akhir di ulama-ulama Bapak Saya nambahi sedikit. Mungkin Bapak Ibu sekalian kurang nyaman kalau duduk barangkali mau pertemuan lagi, membutuhkan kursi, enak nyamannya kursi, saya siapkan kursi. Ya, misalkan enaknya, waduh, nggak lumpuh ini, gering-geringan. Kalau mau butuh kursi, saya siapkan kursi. Saya siapkan kursi. Ini, monggo, matur nuwun. Halo dah, monggo. Aku kenal ya. Kula baru bisa dipertemukan. Enggak sih, Pak Lurah. Inggih, inggih. Nggih ngapunten lho nek kula niku masyaallah gak duwe aturan, gak duwe dukun. Ngapunten. Monggo, monggo. Monggo Pak Lurah. Leres niku wau. Panjenengan niku mataken leres. Kalau tak gitu ndak terpikir. Alhamdulillah. Ya, ya. Ayo. Nggih. Nggih, pun monggo. Pun monggo. Monggo, pun monggo. Monggo Pak Lurah. Sing pundi niki? Nasi Timur Tengah apa Timur Barat? Monggo Pak Lurah. Mau yang berat dulu atau yang ringan dulu? Berat aja. Berat atau berat ringan? Ayo, monggo. Mangga. Oh, ada ayam, ada kambing. Oh iya, ada ayam beli. Ini apa nih? Ini ayam. Ini kambing. Kambing itu Pak Rudi. Ini kambing. Ini, wah, Pak Rudi dipleset-pleset no. Ben oleh Pak Rudi. Gak apa-apa, Ibu nggak lihat tuh Pak Rudi. Ibu nggak lihat. Udah lihat. Pak Rudi, monggo. Mati.
Kangen nih Pak RT. Udah lama nak. Nah itu gak pernah jalan subuh lagi tuh. Nje, Pak Made Pak RT sini. Sekarang jadi warganya Pak Made ya. Pesennya di sana Putulanang, di mana itu? Jalan kali-kali sana loh, apa? Bengawan Solo sana, Bro. Jantan apa diambil? Ambil. Dia jualannya kan di Kawasaki situ. Jaksa Agung Suprapto itu. Oh anu ya, dekatnya Gang itu ya? Iya, gang itu, Nje. Gang. Monggo, Gong. Ayam apa kambing? Nggih kambing. Kaki. Kabuli, Nje. Kamu